Sejak pandemi COVID-19 merebak, hampir seluruh pemerintah negara di dunia mencari cara untuk menangani dan memutus mata rantai penyebaran virus corona di negara masing-masing. Bagaimana dengan Indonesia? Kebijakan apa yang telah diambil oleh pemerintah? Kita akan ikuti pemaparan singkat dari Ami Ardini. Silakan Ami. Ya, terima kasih Sumi, dan memang pemirsa, meskipun sejak wabah virus SARS-CoV-2 ini sudah mulai merebak di Tiongkok, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah virus itu masuk ke Indonesia. Seperti saat itu ada pelarangan penerbangan, namun ternyata tidak bisa dibendung. Wabah COVID-19 ini sudah masuk dan menyerang cukup agresif di hampir seluruh provinsi saat ini. Karena itu pemerintah pun memutar otak untuk mencari jurus jitu mengatasi dan memutus mata rantai penyebarannya. Nah, singkat kata, karena hanya dengan strategi atau jurus yang tepat, mestinya wabah ini pun bisa diatasi. Nah, kalau di awal pemerintah sempat dikritik karena terkesan terlalu santai atau menyepelekan. Nah, kini banyak yang melihat apakah pemerintah ini panik atau bagaimana? Dan mengapa sampai ada anggapan demikian? Kita lihat dari respon yang dikeluarkan dalam bentuk produk hukum oleh pemerintah Indonesia. Nah, pemirsa, dalam waktu 1 bulan ternyata Presiden Joko Widodo ini telah mengeluarkan ada total 9 produk hukum terkait dengan penanganan wabah virus corona. Nah, bahkan ada sebuah keputusan Presiden yang direvisi hanya dalam hitungan hari. Ini dia jumlah totalnya ada 9, ada 4 keputusan presiden atau kepres, kemudian ada 2 peraturan presiden atau perpres, kemudian ada 1 inpres atau instruksi presiden, lalu ada juga 1 peraturan pemerintah atau PP, dan ada 1 peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, apa saja detail dari keputusan-keputusan ini? Kita lihat yang pertama ini berdasarkan dengan urutan waktu dikeluarkannya. Kita lihat bahwa di tanggal 13 Maret 2020 ini ada Kepres nomor 7 tahun 2020. Ini adalah Kepres pertama yang terbitkan, ini tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kepres inilah yang menetapkan bahwa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Doni Monardo ini sebagai ketua gugus tugas. Dan kemudian Perpres ini dalam selang waktu 1 minggu kemudian direvisi dan juga ditambahkan beberapa pasal dalam Kepres yang baru, diubah menjadi dalam Kepres nomor 9 tahun 2020 yang ditandatangani pada tanggal 20 Maret. Ini ada perubahan atas Kepres nomor 7 tadi. Salah satu yang diubah ini adalah soal susunan keanggotaan. Selain itu juga ada pengubahan soal pendanaan, dan ada 1 pasal juga yang disisipkan, ini mengatur izin dan tata niaga impor barang yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Misalnya ada obat dan juga rapid test kit. Selanjutnya kita lihat berikutnya di tanggal 22 Maret kemudian ada lagi produk hukum yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi kali ini, yaitu Inpres nomor 4 tahun 2020. Ini mengatur tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Lalu berikutnya di tanggal 31 Maret 2020 ini ada 4 kebijakan yang ditetapkan dan juga ditandatangani pada hari itu. Kalau kita lihat tanggal 31 Maret yang pertama ini ada Kepres nomor 11 tahun 2020. Ini mengatur tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat terhadap COVID-19. Kemudian ada juga ada Perpres nomor 52 tahun 2020 tentang pembangunan fasilitas observasi dan penampungan. Ini rumah sakit yang dibangun di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang sudah beroperasi. Dan kemudian ada juga peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Ini mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar yang saat ini sudah diterapkan oleh sejumlah wilayah di Indonesia, seperti juga di Ibu Kota Jakarta. Lalu berikutnya juga masih di tanggal 31 ini, ada juga Perpu nomor 1 tahun 2020, ini mengatur soal kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Nah, ini yang diatur di tanggal 31. Jadi dalam 1 hari ada 4 keputusan atau produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi. Selanjutnya kita lihat di tanggal 3 April ternyata ini ditetapkan Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020. Ini kemudian ditandatangani di tanggal 5 April. Dan yang terakhir kalau kita lihat ini di tanggal 13 April atau baru-baru saja, yang terakhir ini adalah Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan penyebaran wabah COVID-19 sebagai bencana nasional. Nah, akhirnya wabah ini pun ditetapkan sebagai bencana nasional. Jadi walaupun ada mengatakan bahwa Kepres nomor 12 tahun 2020 ini
terlambat keluarnya karena sudah ada aturan-aturan relaksasi sebelumnya yang sudah keluar, tetapi Kepres ini menjadi landasan hukum jika Presiden merasa perlu untuk mengubah anggaran. Nah, selain mengeluarkan produk hukum berupa Kepres dan juga lain-lain pemirsa, ada juga instrumen lain yang digunakan untuk menyampaikan kebijakan atau informasi terkait upaya mengatasi pandemi COVID-19. Instrumen ini berupa surat edaran, kemudian ada juga berupa imbauan ataupun protokol. Nah, kita ambil contoh yang berupa protokol. Sejauh ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai protokol, yaitu kalau kita lihat ya ada protokol terkait dengan kesehatan, kemudian juga ada protokol terkait dengan komunikasi, lalu juga ada soal area institusi pendidikan, dan ada soal area dan transportasi publik. Kita ambil contoh, ini adalah protokol di area dan transportasi publik. Protokol ini mengatur ada 4 hal. Yang pertama adalah bagaimana dilakukan desinfektan pada kendaraan secara berkala dengan memperhatikan jam-jam sibuk, serta memberi perhatian pada area yang lebih sering dipegang. Misalnya pada pegangan pintu dan juga sandaran. Selanjutnya yang kedua ini mengatur bahwa di dalam kendaraan ini harus disediakan cairan pembersih tangan dan juga masker wajah sebagai antisipasi jika ada keadaan khusus yang membutuhkan. Kemudian di protokol ini yang ketiga juga mengatur bahwa pengelola ini harus menyediakan materi edukasi perilaku pencegahan penularan COVID-19 yang harus dilakukan oleh setiap individu yang berada di dalam kendaraan itu ataupun di dalam lingkungan transportasi publik, baik dia sebagai penumpang, sebagai petugas maupun juga sebagai pengelola, seperti imbauan kepada orang sakit. Dan kemudian yang keempat juga kalau kita lihat ada protokol ini mengatur bahwa harus dipastikan area di sekitar transportasi publik seperti di stasiun, kemudian di terminal, ataupun juga bandara, pelabuhan, dan lain-lain ini harus secara ketat melakukan screening dengan melakukan deteksi tubuh. Kemudian juga ada mengatur antrian pada jarak aman minimal 1 meter, lalu menjaga kebersihan area publik dan melakukan tindakan desinfektan pada area-area yang potensial untuk menularkan virus. Dan selain itu juga ada penyediaan hand washing station atau tempat untuk mencuci tangan. Dan itulah dia yang telah dilakukan atau protokol yang sudah dikeluarkan, termasuk juga ada protokol yang mengatur soal pengaturan jam kerja dan perlindungan pada karyawan dan lain-lain. Dan ketika semua instrumen ini sudah dibuat, tinggal bagaimana pelaksanaannya. Jangan sampai banyaknya aturan ini malah membuat masyarakat bingung dan semakin tidak patuh. Atau kalau kita lihat dari sudut pandang pemerintah pusat dan juga daerah, jangan sampai banyaknya kebijakan, banyaknya protokol membuat mereka pun menjadi tidak sinkron kebijakannya, sehingga alih-alih mengatasi COVID-19 ini dengan jurus yang jitu, yang ada malah salah penanganan dan membuat keadaan semakin parah. Demikian hal yang bisa saya paparkan kali ini. Kembali ke Sumi, silahkan Sumi. Baik, terima kasih Ami Ardini dan pemirsa.